Tapi sama aja kalau beli nanti nggak bagus pemandangan, tapi nggak belok Pak. Oh enggak ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya masih di Lombok ya. Sempat muntah-muntah karena makan seafood yang barangkali belum cocok dengan perut saya, agak pedas ya. Tidak biasa makan pedas. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah baik ya. Energinya sudah tumbuh kembali Sobat RH sekalian. Dan saya mau mengupdate satu berita mengenai yang lagi rame ya, penundaan pemilu oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dan ini ada tanggapan terhadap pernyataan bahwa ada big data, lalu lintas pernyataan mengenai penundaan pemilu, dan juga kata Luhut pendukung Partai Gerindra, PDIP dan Demokrat setuju juga penundaan pemilu 2024. Dan ini ada pendapat dari Syahrial Nasution dari Partai Demokrat. Ya, kita bacakan. Judulnya ngeri-ngeri sedap sebagaimana dilansir oleh rmol.id ya. Luhut memalukan dan naif memakai data media sosial untuk mengubah konstitusi ya. Republik Merdeka menggunakan big data berupa percakapan 110 juta pengguna media sosial sebagai dasar. Luhut Panjaitan menyebut mayoritas pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung penundaan pemilu 2024 tidak masuk akal ya. Oke. Ini Sobat daerah sekalian berkeringat nggak apa-apa ya, karena saya baru sakit sedikit, jadi bagus juga kalau berkeringat. Oke, kita lanjutkan. Klaim Pak Luhut soal big data yang dia punya dijadikan landasan untuk mengubah konstitusi sangat naif. Mengcapture pendapat masyarakat di media sosial, kemudian menjadikan dasar sebagai alat politik inkonstitusional. Sungguh memalukan, tegas Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu di Jakarta Sabtu 12 Maret. Syahrial menyatakan Luhut yang notabene adalah Menko Marves sebaiknya fokus saja terhadap tugas-tugas utama kementeriannya agar kinerjanya bisa maksimal. Apabila ingin berpolitik, jangan hanya melihat dalam bingkai kekuasaan agar tidak terjadi kekacauan terhadap sendi-sendi bernegara, kata Syahrial. Menurut Syahrial, jika biaya 100 triliun untuk pemilu serentak yang disoal bukan berarti konstitusi yang harus diterabas oleh Luhut, melainkan pemerintah harus bercermin bahwa sedang terjadi krisis kepercayaan di masyarakat. Kesulitan ekonomi masyarakat harus diselesaikan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan, tegasnya. Di sisi lain, Syahrial melihat ada kegelisahan penguasa di balik isu penundaan pemilu 2024. Para penguasa khawatir dan terancam menjelang berakhirnya masa jabatan presiden pada 2024 mendatang. Akibat kekhawatiran itu, para elit menghalalkan segala cara, termasuk menabrak konstitusi demi melanggengkan kekuasaan. Padahal elit parpol tidak berhak menentukan siapa yang nantinya akan berkuasa setelah pemilu 2024. Rakyat yang berhak menentukan siapa yang melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bukan elit-elit parpol pendukung, termasuk juga bukan Pak Luhut dengan memanfaatkan big data yang tidak jelas landasannya, pungkasnya. Sayang presidensial threshold belum dibatalkan, tetap saja yang menentukan mereka-mereka juga ya. Luhut sebelumnya mengklaim pemilih dari Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Klaim tersebut berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Meskipun sejauh ini Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP tegas menolak usulan penundaan pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode. Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat,
ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana ceruk ini kata Luhut di kanal YouTube Deddy Corbuzier Jumat 11 Maret. Ya, sahabat era sekalian ya. Menarik sekali ya. Yang menjadi percakapan kita hari ini ya soal Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan soal big data 110 juta rakyat yang terlibat percakapan tunda pemilu dan katanya pendukung partai yang menolak for the time being yaitu Demokrat, PDIP dan Gerindra. Jadi apa yang ingin saya singgung dalam kesempatan ini sobat era sekalian, ada dua hal ya. Pertama adalah soal konstitusi dan yang kedua adalah soal aspirasi. Jadi ada dua hal, soal konstitusi dan soal aspirasi. Aspirasi ya memang tidak boleh dibatasi. Karena yang namanya hati nurani ya rakyat itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam kondisi apapun at any circumstance. Jadi kalau misalnya orang mengatakan saya ingin Jokowi 3 periode, saya ingin penundaan pemilu, saya tidak percaya, bahkan saya tidak percaya Pancasila, saya ingin khilafah dan lain sebagainya, sepanjang itu sekedar aspirasi, maksud yang disampaikan, ya, sekedar menyampaikan unek-unek hati nurani dan pikiran, maka kalau kita bicara tentang ajaran hak asasi manusia dan konstitusi kita, itu sesuatu yang tidak boleh dilarang. Karena itu adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Oke, itu aspiration. Aspirasi boleh-boleh saja. Termasuk misalnya aspirasi tahun 2019 untuk mengganti presiden, itu boleh saja, itu aspirasi. Walaupun at the same time ada orang yang ingin mengatakan Jokowi harus atau dicalonkan lagi dan harus terpilih kembali. Itu aspirasi. Karena aspirasi itu sekali lagi, jangankan aspirasi yang konstitusional, aspirasi yang tidak konstitusional pun seharusnya tidak boleh dilarang dalam negara demokratis. Karena aspirasi itu bisa saja mengubah yang namanya legal framework atau constitutional framework. Kerangka konstitusi atau kerangka hukumnya. Itu satu. Tapi yang kedua, sobat era sekalian, selain aspirasi, ada yang namanya konstitusi. Ada yang namanya constitutional framework, ada yang namanya legal framework. Tidak setiap aspirasi itu harus direalisasikan, harus dikanalisasi kalau seandainya aspirasi itu bertentangan dengan legal framework atau bertentangan dengan terutama constitutional framework, kerangka konstitusinya. Contoh misalnya, aspirasi untuk menunda pemilu atau aspirasi untuk menjadikan masa jabatan menjadi 3 periode. Itu aspirasi yang menurut saya tidak seharusnya direalisasikan, kendati diklaim sebagai kehendak rakyat. Kenapa begitu? Karena ini bagian dari constitutional framework kita. Jangan lupa sobat era sekalian, kita membuat konstitusi didasarkan pada kerangka berpikir yaitu pembatasan kekuasaan, pembatasan masa jabatan. Contoh misalnya di Amerika Serikat, sebelumnya belum ada pembatasan jabatan. Franklin Delano Roosevelt itu terpilih menjadi presiden Amerika Serikat sampai 4 kali berturut-turut dan pada jabatan keempat dia tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya karena dia meninggal dunia. Dia punya achievement yang gemilang, bisa dikatakan penyelamat Amerika pada Perang Dunia Kedua, sama seperti Winston Churchill di Inggris, tetapi itu tidak menghalangi rakyat Amerika Serikat untuk memikirkan pembatasan masa jabatan setelah Roosevelt meninggal dan masa jabatannya sampai 4 kali. Karena mereka paham betul, sadar betul, bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi itu cenderung akan menjadi otoritarianistik. Nah makanya kemudian terjadi pembatasan masa jabatan dari tidak dibatasi menjadi 2 periode saja, ya kan? Jadi di dalam konstitusi Amerika, no one can be president more than twice. Jadi tidak boleh ada orang yang menjabat dalam jabatan presiden lebih dari 2 periode. Karena itu
Presiden Amerika Serikat setelahnya, sehebat apapun dia, mulai dari Ronald Reagan misalnya, maksimal 2 periode. Kemudian Bill Clinton 2 periode. Kemudian George Bush Junior, ya, George Walker Bush 2 periode. Kemudian Barack Obama 2 periode. Jadi sehebat apapun Presiden Amerika Serikat, maka konstitusi mereka membatasi 2 periode dan tidak ada percakapan untuk menambah periodisasi jabatan. Karena mereka sadar betul bahwa kekuasaan harus dibatasi. Dan dengan aturan 4 kali 2 tahun itu, jadi masa jabatan Presiden Amerika Serikat lebih lama kita 5 tahun, dia cuma 4 tahun, maka akan terus menerus muncul bibit-bibit pemimpin bangsa karena mereka paham bahwa sehebat apapun presiden, maka masa jabatannya maksimal hanya 2 periode saja. Artinya 8 tahun pasti akan berganti. Bahkan setiap 4 tahun itu selalu memunculkan calon penantang presiden yang baru. Kalaupun misalnya dua-duanya adalah non-incumbent, dua-duanya adalah calon yang sebelumnya tidak berkompetisi dalam pilpres. Nah, kita, sobat era sekalian, ya, terlalu banyak demokrasi kita dibatasi. Pertama, selain isu soal penundaan ini atau isu 3 periode, sebelumnya kan kita tahu bahwa ada fakta yang terkait dengan apa yang kita sebut dengan presidential threshold misalnya. Itu sendiri sebuah pembatasan yang luar biasa, sobat era sekalian, ya. Jadi kembali kepada Luhut, ya. Menurut saya, kalaupun sobat era sekalian, ya, memang itu kehendak rakyat, ya, entah bagaimana cara mengukurnya, tapi mereka harus paham bahwa ini adalah constitutional framework. Karena kehendak rakyat itu bisa direkayasa juga. Karena kalau kita tidak percaya pada sistem, hanya percaya pada orang, maka tidak akan ada sustainability dalam pembangunan di negara ini. Kita akan mengulangi kegagalan sebelumnya. Ketika orang terlalu percaya pada Bung Karno dan kemudian berpikir hanya Bung Karno yang bisa memimpin negara ini, maka Bung Karno diberikan level jabatan presiden seumur hidup. Atau di era Orde Baru, orang hanya percaya pada Pak Harto diberikan kemudian pemilihan presiden yang berkali-kali sampai 7 kali seolah-olah tidak ada calon atau bibit pemimpin lain. Nah, ketika era reformasi datang, kita berusaha mempercayakan kepada putra-putri terbaik bahwa pasti akan ada pada periodisasi putra-putri terbaik itu. Maka kemudian pergantian kepemimpinan memang dari Habibie kepada Gus Dur itu abnormal karena Habibie hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pak Harto dan itu pun didiskon. Dari Gus Dur ke Megawati memang nggak normal karena Gus Dur di-impeach karena itu pada masa gejolak. Dari Megawati ke SBY, nah mulai normal karena SBY terpilih melalui proses pemilihan langsung pertama kalinya. Bahkan SBY bisa terpilih kembali 2009. Jokowi juga normal 2014 dan 2019 terlepas kadar demokratisasinya karena lawannya lu lagi kan kira-kira begitu. Tapi intinya kita hargai proses pemilihan dan mengantarkan masa jabatan itu paripurna 5 tahun plus 5 tahun lagi untuk SBY, 5 tahun Jokowi dan insya Allah plus 5 tahun lagi. Karena itu enough. Tidak perlu kemudian diperpanjang untuk sampai 2026, 2027 atau sampai 3 periode. Apalagi misalnya Jokpro mengatakan itu tergantung pada MPR. Sekali lagi saya katakan kita harus membedakan aspirasi dengan constitutional framework. Karena kalau kita merusak constitutional framework kita, maka cita-cita dan ide tentang reformasi itu akan kita hapuskan dengan sendirinya. Karena hal yang paling utama dalam reformasi itu adalah ide tentang pembatasan kekuasaan atau pembatasan jabatan. Makanya sebelum konstitusi diubah, pembatasan masa jabatan sudah dilakukan. Sahabat-sahabat sekalian, saya kalau ditanya, saya sangat tidak setuju dengan LBP, Luhut Binsar Panjaitan, ya, yang cawe-cawe soal penundaan pemilu dan menurut saya harusnya dia berkonsentrasi pada tugas dia sebagai Menteri Maritim dan Investasi yang harusnya
jauh dari persoalan-persoalan politik sehari-hari, tapi lebih berkonsentrasi pada bagaimana membangun kemaritiman Indonesia dan bagaimana membuat iklim investasi kita lebih baik instead of bicara tentang penundaan pemilu, apalagi masa jabatan 3 periode. Ya, sahabat sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.